Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Bunga Agustin pada mata pelajaran Geografi. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat belajar? Ibu harap meskipun pembelajarannya daring, tidak mengurungkan niat dan semangat kalian untuk senantiasa belajar ya, oke? Selanjutnya, siapkan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting di materi yang akan kita pelajari hari ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dengan materi pembelajaran, proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah: yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi yang mengalami proses tektonisme. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap ya? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Untuk presensi hari ini, kalian bisa mengisi Google Formulir di bawah ini. Linknya sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp dan Google Classroom. Kalian tinggal mengisi nama lengkap, nomor absen, dan keterangan hadir di Google Formulir tersebut agar kehadirannya tercatat. Absen ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Di luar jam tersebut, Ibu anggap tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa menghubungi Ibu melalui personal chat dengan nomor di bawah ini. Oke, sudah paham? Sudah. Jadi, materi kita hari ini ialah proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Hal pertama apa sih yang muncul di pikiran kalian setelah mendengar kata tektonisme? Pasti di pikiran kalian sudah muncul kata-kata seperti gempa bumi, Bu, lempeng, Bu, atau bentuk muka bumi, Bu. Nah, itu semua benar dan berkaitan dengan proses tektonisme. Agar lebih jelasnya, kita simak dulu video berikut ini ya. Ini banyak banget ayamnya. So good. Asin, Mbak. Es teler. Gempa. Relate sekali ya bagi yang pernah mengalaminya. Lagi enak-enaknya makan, ada kerusuhan akibat gempa bumi. Nah, fenomena seperti ini bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Karena
sesuatu yang berada di bawah kaki kita. Di dalam bumi yang kita pijak ini terdapat pergerakan. Pergerakan inilah yang disebut tektonisme. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa yang kalian lihat? Gerakan, perubahan. Ya, benar. Secara lengkapnya, konsep proses tektonisme merupakan gerakan yang ada di dalam bumi dan bisa mengubah bentuk muka bumi. Jadi, gerakan tektonik merupakan gerakan yang bisa mengubah bentuk muka bumi yang kita lihat. Misalnya, ada sebuah dataran rendah di suatu daerah. Seiring waktu, berubah menjadi bukit atau gunung karena pergerakan tektonisme. Hal itu merupakan gambaran umum mengenai pengaruh proses tektonisme terhadap kehidupan. Tentu saja, pergerakan ini tidak serta-merta bergerak secara ajaib ya. Ada lapisan-lapisan di dalam bumi yang mengatur pergerakan tektonik ini. Lapisan tersebut ialah lapisan litosfer dan astenosfer. Litosfer merupakan lapisan yang memiliki karakteristik bersifat padat serta terdiri dari berbagai batuan dan berada di atas mantel serta kerak bumi, sehingga menjadi bagian terluar bumi. Berbeda dengan lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer bersifat cair dan plastis, sehingga di dalam lapisan inilah terjadi pergerakan tektonisme. Teorinya adalah ketika lempeng benua mulai bergerak karena adanya arus di bagian astenosfer, maka fenomena alam seperti perubahan bentuk muka bumi atau bahkan gempa bumi dapat terjadi. Sampai sini paham? Oke, paham. Proses tektonisme ini terbagi dalam dua jenis, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Epirogenetik adalah gerakan naik turunnya muka bumi dengan tenaga yang lambat, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan terjadi di daerah yang luas. Epirogenetik terbagi lagi dalam dua macam. Ada yang tahu apa saja? Oh, belum tahu ya? Baik, Ibu jelaskan. Epirogenetik terbagi dalam dua macam, yaitu yang pertama, epirogenetik positif, di mana keadaan muka bumi seolah-olah turun dan permukaan laut terlihat naik. Yang kedua, ada epirogenetik negatif, yaitu di mana keadaan muka bumi seolah-olah naik dan permukaan laut terlihat menurun. Contoh nyata dari pergerakan epirogenetik adalah lahirnya pulau baru di benua Oseania yang bernama Pulau Hunga Tonga Hunga Ha'apai yang ditemukan oleh NASA pada tahun 2014 sampai 2015-an. Selanjutnya, apakah kalian pernah memperhatikan gunung atau pegunungan di sekitar rumah kalian? Atau apakah kalian pernah berpikir bagaimana sih gunung atau pegunungan itu bisa ada di permukaan bumi ini? Nah, jawabannya yaitu jenis proses tektonisme yang kedua, orogenesis. Orogenesis disebut sebagai gerakan pembentuk gunung. Gerakannya yang cepat dan berada di daerah yang sempit. Hasil dari gerakan orogenesis ini terbagi dalam dua macam, yaitu lipatan dan patahan. Lipatan adalah gerakan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu cepat, sehingga menghasilkan kerutan. Nah, dari kerutan tersebut menghasilkan dua sisi.
Ada sisi kerutan atas yang disebut antiklinal dan sisi kerutan bawah yang disebut sinklinal. Contoh nyata dari lipatan dapat ditemukan di Bukit Barisan yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian ada patahan, yaitu kebalikan dari lipatan. Gerakan patahan sangat cepat dan sangat kuat sehingga menghasilkan retakan. Dari retakan tersebut terdapat dua bagian, yaitu patahan yang tinggi disebut horst dan patahan yang rendah disebut graben. Contoh nyata dari patahan dapat kalian temukan di Sesar Lembang, Bandung. Sampai sini paham? Oke, paham. Nah, jadi kalian sudah paham kan istilah tektonisme, epirogenetik, dan orogenetik? Jadi, mari kita simpulkan. Yang telah kita pelajari hari ini yaitu proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, tektonisme adalah gerakan yang ada di dalam bumi yang bisa mengubah bentuk muka bumi. Tektonisme ini terjadi karena adanya lapisan-lapisan di dalam bumi. Lapisan apa saja itu? Masih ingat? Ya, betul, lapisan litosfer dan lapisan astenosfer. Proses tektonisme ini terbagi ke dalam dua jenis. Hayo, masih ingat apa saja? Iya, betul, epirogenetik dan orogenetik. Epirogenetik terbagi dalam dua macam, epirogenetik positif dan negatif. Orogenetik juga terbagi dua macam, lipatan dan patahan. Ya, betul sekali. Untuk memperkuat wawasan kalian mengenai materi pembelajaran hari ini, maka Ibu akan kasih oleh-oleh berupa tugas. Tugasnya yaitu membuat video yang berisi penjelasan ulang mengenai proses tektonisme dan di dalamnya dijelaskan pengaruh dari proses tektonisme terhadap lingkungan sekitar rumah kalian. Videonya berdurasi 1-2 menit saja ya, dan dibuat sekreatif mungkin karena ini akan menjadi salah satu penilaian dari mata pelajaran geografi. Untuk pengumpulan tugasnya, bisa kalian kumpulkan di Google Classroom, dan jika ada pertanyaan mengenai tugas ini, maka kalian bisa tanyakan langsung di grup WhatsApp. Baik, sudah paham? Sudah. Anak-anak, materi pembelajaran mengenai proses tektonisme belum sepenuhnya selesai. Nanti minggu depan, Ibu akan mengajarkan mengenai batas-batas lempeng dan dampaknya yang lebih spesifik dari proses tektonisme terhadap kehidupan. Jadi, jangan lupa untuk baca-baca terlebih dahulu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk isi presensi hari ini dan pelajari kembali ya materi untuk minggu depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.